Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan belajar kimia kembali. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas mengenai pengertian senyawa hidrokarbon dan kekhasan atom karbon. Mari kita review kembali. Senyawa hidrokarbon. Apa itu definisi senyawa hidrokarbon? Senyawa hidrokarbon adalah senyawa organik yang mengandung atom karbon dan atom hidrogen. Senyawa hidrokarbon tentu sangat sering kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti gas LPG yang sering digunakan untuk masak, bensin untuk bahan bakar kendaraan, gasolin, aspal, lilin, dan masih banyak lagi yang bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kekhasan atom karbon. Karbon merupakan unsur kimia dengan simbol C. Pada tabel periodik unsur, karbon terletak pada golongan 4A dan periode 2. Karbon merupakan unsur non-logam dan memiliki elektron valensi 4. Di alam, jenis dan jumlah senyawa karbon sangatlah banyak dengan struktur yang bervariasi. Keadaan seperti ini membuat atom karbon mempunyai beberapa keistimewaan. Di antaranya yang pertama, atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Dalam hal ini, untuk mencapai kestabilannya, atom karbon membutuhkan 4 atom lain untuk membentuk pasangan elektron bersama, membentuk ikatan kovalen. Yang kedua, atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Dengan keempat tangan ikatan tersebut, atom karbon dapat berikatan dengan atom lain membentuk senyawa karbon dengan berbagai struktur. Senyawa karbon yang dibentuk dapat berupa rantai karbon yang sangat panjang, membentuk ikatan kovalen, di antaranya membentuk ikatan kovalen tunggal atau jenuh, membentuk ikatan kovalen rangkap 2, rangkap 3 atau tidak jenuh, membentuk hidrokarbon alifatik, yaitu senyawa hidrokarbon dengan rantai terbuka, dan membentuk hidrokarbon siklik, yaitu senyawa hidrokarbon dengan rantai tertutup. Keistimewaan inilah yang menyebabkan atom karbon dapat membentuk senyawa yang sangat banyak, baik jenis maupun jumlahnya, sehingga senyawa karbon sangat banyak ditemukan di alam. Yang ketiga yaitu posisi atom C dalam struktur. Ada posisi atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartner. Berdasarkan jumlah atom karbon yang diikat, terdapat 4 kemungkinan posisi atom C dalam rantai karbon. Di antaranya, yang pertama atom C primer, artinya atom C yang hanya mengikat satu atom C lain. Yang kedua atom C sekunder, artinya atom C yang mengikat 2 atom C lain. Yang ketiga atom C tersier, artinya atom C yang mengikat 3 atom C lain. Dan yang terakhir atom C kuartner, artinya atom C yang mengikat 4 atom C lain. Dari struktur senyawa tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat 5 atom C primer, 1 atom C sekunder, 1 atom C tersier, dan 1 atom C kuartner. Klasifikasi dan tata nama terbagi menjadi 3. Yang pertama, alkana dengan rumus umum CnH2n+2. Yang kedua, alkena dengan rumus umum CnH2n. Dan yang ketiga, alkuna dengan rumus umum CnH2n-2.
Klasifikasi berdasarkan jenis ikatan antara atom karbon dibagi menjadi dua, yaitu senyawa jenuh dan senyawa tak jenuh. Yang pertama, senyawa jenuh merupakan senyawa yang terdiri atas ikatan tunggal. Contohnya terdapat dalam senyawa alkana dengan rumus umum CnH2n+2. Dan yang kedua, senyawa tak jenuh merupakan senyawa yang selain memiliki ikatan tunggal, juga memiliki ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Contohnya terdapat dalam senyawa alkena. Senyawa alkena ini merupakan senyawa tak jenuh dengan ikatan rangkap 2. Dan senyawa alkuna. Senyawa alkuna ini merupakan senyawa tak jenuh dengan ikatan rangkap 3. Selain itu, berdasarkan bentuk rantai dibagi menjadi 3. Alifatik, rantai terbuka. Contohnya terdapat dalam kotak dengan nomor 1. Yang kedua, siklik, rantai tertutup melingkar. Contohnya terdapat dalam kotak dengan nomor 2. Dan yang terakhir, aromatik, siklis selang-seling. Contohnya terdapat dalam kotak dengan nomor 3. Di situ bisa dilihat bahwa ikatan antar atomnya selang-seling antara ikatan kovalen tunggal dengan ikatan kovalen rangkap 2. Sekarang kita masuk ke dalam materi tata nama alkana. Di dalam tata nama alkan ini terdapat deret homolog alkana, yaitu semua senyawa yang segolongan dengan alkana. Antara setiap anggota yang satu ke anggota berikutnya pada deret homolog alkana bertambah sebanyak CH2. Di sini terdapat 10 deret homolog alkana yang harus kalian ingat, dimana yang pertama itu terdapat CH4, namanya adalah metana. Yang kedua C2H6 dengan nama etana, C3H8 propana, C4H10 butana, C5H12 pentana, C6H14 heksana, C7H16 heptana, C8H18 oktana, C9H20 nonana, dan C10H22 itu dekana. Nah, 10 rumus molekul tersebut itu harus kalian hafalkan beserta namanya. Berdasarkan senyawa-senyawa alkana tersebut dapat disimpulkan bahwa rumus umum senyawa alkana adalah CnH2n+2. Kita ambil contoh N-nya sama dengan 2, maka C2H2 kali 2 plus 2 sama dengan C2H6. Nah, rumus molekul dengan C2H6 itu namanya adalah etana. Begitupun seterusnya. Tata nama senyawa alkana. Dalam menentukan tata nama senyawa hidrokarbon digunakan aturan yang ditentukan oleh IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Berikut merupakan langkah cara penamaan alkana. Langkah pertama yang harus diperhatikan adalah menentukan rantai utama, yaitu rantai atom karbon yang terpanjang. Berdasarkan contoh tersebut, bahwa kotak yang berada di sebelah kiri memiliki rantai utama dengan atom karbon sebanyak 5, sedangkan pada kotak yang berada di sebelah kanan memiliki rantai utama dengan jumlah atom karbon sebanyak 4, sehingga yang menjadi rantai utama adalah atom karbon dengan C sebanyak 5. Langkah kedua yang harus diperhatikan adalah menentukan gugus cabang yang terikat pada rantai utama. Gugus cabang disebut dengan gugus alkil. Gugus alkil merupakan senyawa alkana yang kehilangan satu atom hidrogen. Nama gugus alkil disesuaikan dengan nama alkananya, yaitu dengan cara mengganti akhiran ana dengan akhiran il. Bisa kalian lihat dan kalian ingat beberapa struktur dan nama gugus alkil dalam tabel tersebut. Hal ketiga yang harus diperhatikan adalah atom C pada rantai utama diberi nomor urut dari ujung yang paling dekat dengan letak cabang. Coba kita perhatikan contoh. Apabila penomoran C pada rantai utama dimulai dari kanan, maka letak cabang terdapat pada nomor 2. Sedangkan apabila penomoran atom C pada rantai utama dimulai dari sebelah kiri,
maka letak cabang terdapat pada C nomor 4, sehingga yang betul merupakan penomoran atom C yang dimulai dari arah kanan, karena cabang akan terletak pada nomor terkecil, yaitu pada nomor 2 atom C. Selain itu, apabila terdapat cabang yang memiliki nomor urut terkecil yang sama, baik penomoran dari arah kiri maupun kanan, maka penomoran rantai utama yang benar dimulai dari yang mempunyai cabang paling banyak. Coba perhatikan contoh, di situ terdapat dua kotak, kotak yang di sebelah kiri dan kotak yang di sebelah kanan. Pada kotak sebelah kiri, penomoran dimulai dari arah kiri, sedangkan pada kotak sebelah kanan, penomoran dimulai dari arah kanan. Bisa dilihat, ternyata pada C nomor 2, baik penomoran dari arah kiri maupun kanan sama-sama memiliki cabang. Lalu, penomoran rantai utama manakah yang benar? Kita lihat bahwa pada kotak sebelah kiri, pada atom C nomor 2 hanya terdapat satu cabang, yaitu 1 metil, sedangkan pada kotak yang di sebelah kanan, pada atom C nomor 2 itu terdapat 2 cabang, yaitu ada 2 metil. Karena itu yang diutamakan yang memiliki cabang paling banyak, yaitu penomoran dari arah kanan yang betul. Hal keempat yang harus diperhatikan adalah jika di dalam rantai utama terdapat beberapa cabang yang sama, maka nama cabang disebutkan sekali saja, tetapi dilengkapi dengan awalan yang menyatakan jumlah seluruh cabang tersebut, yaitu di apabila jumlahnya 2, tri apabila jumlahnya 3, tetra apabila jumlahnya 4, penta apabila jumlahnya 5, dan seterusnya. Coba kita perhatikan contoh nomor 1. Bisa dilihat, pada atom C nomor 2, rantai utama terdapat 2 cabang metil. Cara penulisannya adalah 2,2 strip dimetil. Sedangkan pada contoh nomor 2, dapat 2 cabang metil pada atom C nomor 2, 1 cabang metil pada atom C nomor 3. Maka menuliskannya 2,2,3 strip trimetil. Kemudian dilanjutkan dengan nama alkana rantai utamanya. Hal kelima yang harus diperhatikan, apabila cabang yang berbeda-beda, maka penulisannya disusun sesuai urutan abjad dari nama cabang tersebut. Nama cabang yaitu seperti metil, etil, butil. Nah, kemudian semua awalan di, tri, tetra, penta, sek, dan ters itu di langkah terakhir yaitu urutan penamaan senyawa hidrokarbon, dimulai dengan nomor cabang, strip nama cabang, strip nama alkana rantai utama. Nama alkana rantai utama ini ditentukan dari jumlah atom C pada rantai utama. Misalkan jumlah atom C pada rantai utama itu terdapat 5, maka namanya adalah pentana. Begitupun seterusnya. Penulisan nama dalam senyawa hidrokarbon itu ditulis dalam satu kata, dipisahkan antara nomor dengan koma, dan dipisahkan antara huruf dan angka dengan tanda strip. Coba perhatikan contoh nomor 1. Penomoran dimulai dari arah kanan, sehingga cabang terletak pada atom C terkecil, yaitu atom C nomor 2, dengan cabang gugus metil CH3. Sehingga penamaannya 2 strip metil, kemudian diikuti dengan nama alkana rantai utama. Karena di situ rantai utamanya terdapat 5 atom C, sehingga namanya adalah pentana. Coba perhatikan contoh nomor 2. Pada contoh nomor 2 ini rantai utamanya merupakan rantai utama yang lurus, di mana jumlah atom C-nya yaitu sebanyak 7. Kemudian penomoran dimulai dari arah kiri, sehingga cabang terdapat pada nomor terkecil yaitu pada atom C nomor 2. Di situ terdapat 2 gugus metil. Kemudian cabang terletak lagi pada atom C nomor 4 yaitu gugus isopropil, dan pada atom C nomor 5 yaitu gugus metil C2H5. Maka penamaannya sesuai dengan alfabet, yaitu 5 strip etil, strip 4 strip isopropil, strip 2,2. Kenapa 2,2? Karena pada atom C nomor 2 di situ terdapat
gugus metil sebanyak 2, dan strip dimetil karena gugus metilnya ada 2, jadi menggunakan di, dan diikuti dengan nama alkana rantai utama sebanyak 7, maka namanya adalah heptana. Coba perhatikan lagi, kenapa isopropil dituliskan lebih dulu dibandingkan dengan dimetil, sedangkan berdasarkan huruf alfabet D itu lebih dulu dibandingkan dengan I. Nah, di sini kita lihat lagi aturan yang nomor 5. Yang menjadi perhatian itu adalah nama cabangnya. Maka yang jadi pembanting itu adalah antara isopropil dan metilnya. Nah, I dan M itu lebih dulu I daripada M. Tata nama senyawa alkena dan alkuna. Untuk tata nama senyawa alkena dan alkuna ini hampir sama dengan tata nama senyawa alkana, namun ada beberapa modifikasi berikut. Perlu kalian ingat kembali bahwa alkena mempunyai ikatan rangkap 2 dengan rumus umum CnH2n, penamaan diberi akhiran -na. Kemudian alkuna mempunyai ikatan rangkap 3 dengan rumus umum CnH2n-2 dan penamaan diberi akhiran -una. Hal pertama yang harus diperhatikan yaitu menentukan rantai utama, yaitu rantai atom karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah penomoran atom karbon dimulai dari atom karbon yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Hal ini berbeda dengan senyawa alkana. Kalau pada senyawa alkana, penomoran itu dimulai dari ujung yang paling dekat dengan letak cabang, sedangkan pada senyawa alkena maupun alkuna itu penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Kemudian yang ketiga, menentukan gugus alkil yang terikat pada rantai utama. Jika cabang lebih dari 1, cara penulisan dan penamaan cabang sama dengan pada senyawa alkana. Dan yang terakhir, urutan penamaan, yaitu nomor cabang, strip nama cabang, strip nomor ikatan rangkap, strip nama alkena maupun alkuna rantai utama. Hal ini berbeda pada tata nama senyawa alkana, karena pada tata nama senyawa alkena maupun alkuna terdapat nomor ikatan rangkap yang dicantumkan. Tentukan nama senyawa alkena tersebut. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menentukan rantai utama dan memberi nomor dari atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Di situ rantai utama merupakan rantai atom karbon yang lurus sebanyak 6 atom karbon dan penomoran dimulai dari arah kiri. Kemudian langkah kedua menentukan gugus alkil yang terikat pada rantai utama. Di situ terlihat bahwa gugus alkil terdapat pada atom karbon nomor 3 yaitu metil. Setelah itu kita beri nama 3 berdasarkan letak gugus alkil, kemudian strip metil, strip 2 di sini merupakan letak ikatan rangkap 2 yang terdapat pada atom C nomor 2, strip heksena. Heksena di sini merupakan rantai utama, di mana jumlah karbon pada rantai utama yaitu 6. Karena kan ini merupakan senyawa alkena, maka namanya adalah heksena.